to the Base Face Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Akbar Naksabandi dengan NIM 2111011139 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, di sini saya akan memberikan video edukasi tentang pencegahan penyakit asma pada anak. Sebelumnya perlu kita tahu, asma itu apa? Nah, jadi asma itu adalah suatu penyempitan jalan nafas yang ditandai dengan sulitnya bernafas pada anak. Nah, asma ini dapat menjadi momok menakutkan bagi orang tua yang anaknya mengidap penyakit asma. Namun, dengan pengetahuan serta perawatan yang baik, maka orang tua dapat memberikan kualitas hidup yang baik pada anak. Lalu kemudian selanjutnya yaitu apa sajakah faktor-faktor yang dapat menyebabkan penyakit asma. Yang pertama yaitu faktor genetik, kemudian polusi udara, dan yang ketiga yaitu paparan rokok pasif. Nah, jadi yang pertama yaitu faktor genetik. Jadi faktor genetik itu bisa terjadi karena orang tua yang memiliki riwayat penyakit asma, kemudian menurunkan penyakit tersebut kepada anaknya. Yang kedua yaitu polusi udara. Polusi udara yang tidak sehat dapat menyebabkan penyempitan jalan nafas jika masuk dalam saluran pernafasan sehingga dapat menyebabkan asma. Dan yang ketiga yaitu paparan rokok pasif. Nah, paparan rokok pasif ini bisa terjadi karena orang tua yang sering merokok di dalam rumah, kemudian terpapar kepada anaknya, kemudian orang tua yang merokok di depan anak atau di dekat anaknya, sehingga anak dapat terpapar asap rokok pasif, sehingga dapat menyebabkan asma. Selanjutnya, tanda dan gejala pada asma. Yang pertama yaitu sulitnya bernafas, kemudian batuk, pernapasan cepat, dan yang terakhir yaitu seringnya kambuh pada malam hari. Nah, jadi asma itu dapat dicegah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membersihkan lingkungan. Nah, jadi membersihkan lingkungan itu bermula dari hal kecil seperti kita membersihkan kamar kita setelah kita bangun dari tidur, kemudian membersihkan rumah, kemudian membersihkan halaman rumah. Nah, yang kedua yaitu menghindari paparan asap rokok. Nah, sebisa mungkin jauhi paparan asap rokok. Yang ketiga yaitu kelola stres. Nah, jadi mengelola stres itu dapat dilakukan dengan melakukan hobi atau kesukaan. Mungkin ada yang suka main game, mungkin, atau suka bersepeda, jadi dapat mengelola stres sehingga tidak terdampak pada penyakit asma. Nah, selanjutnya yaitu terapi pada pasien asma. Terapi pada pasien asma itu dapat dilakukan dengan menggunakan inhaler. Tujuannya yaitu dapat meredakan serangan asma. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan inhaler. Penggunaan inhaler dapat dilihat pada video berikut. Inhaler memiliki 3 bagian utama, yaitu corong tutup, tabung, dan wadah obat. Sebelum menggunakan inhaler, lepaskan tutup corong dan kocok inhaler. Jika pertama kali menggunakannya atau sudah lama tidak digunakan, maka perlu dilakukan prime. Lalu periksa petunjuk tentang bagaimana dan kapan menggunakan dengan inhaler. Karena instruksi tersebut dapat berbeda tergantung jenis inhaler dan obatnya. Jika sudah siap menggunakan inhaler, duduk tegak, tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan nafas sepenuhnya untuk mengosongkan paru-paru. Setelah mengocok inhaler, masukkan corong ke dalam mulut dan tutup bibir Anda di sekeliling untuk membentuk segel yang rapat. Saat menarik nafas melalui mulut, tekan kuat di bagian atas untuk mengeluarkan satu isapan obat. Terus tarik nafas secara perlahan melalui mulut selama 3-5 detik hingga paru-paru terisi penuh. Dianjurkan untuk menahan nafas kurang lebih 10 hitungan. Terakhir, hembuskan nafas secara perlahan melalui mulut jika dosis obat memerlukan 2 isapan. Harus menunggu sebelum mengambil isapan kedua. Ikuti petunjuk yang disertakan dengan inhaler untuk mengetahui berapa lama harus menunggu
untuk melakukan isapan kedua setelah menggunakan inhaler. Bilas mulut dengan air dan keluarkan. Penting untuk menjaga kebersihan inhaler bahwa ia berfungsi dengan baik. Periksa petunjuk inhaler tentang cara yang benar untuk membersihkannya.